Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Semoga sehat selalu ya. Semoga puasanya juga masih lancar, sholatnya masih lancar, tilawahnya juga masih lancar. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan sebesar-besarnya dan juga mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya juga. Nah, hari ini mohon maaf sekali Budia hanya bisa membuat video pembelajaran dari PowerPoint yang sudah Budia buat. Jadi tidak seperti video yang kemarin Budia mengajar di kelas, sekarang Budia hanya akan menjelaskan melalui PowerPoint dan suara yang Budia rekam sendiri. Begitu ya. Materi hari ini adalah perjuangan melawan penjajah dan masa kebangkitan nasional. Kemarin dari masukan yang kemarin ada salah satu masukan bahwa tolong dong Bu dikasih tanggal atau tahun masa-masa penjajahan di Indonesia. Jadi ini ada alur waktunya penjajahan di Indonesia, yaitu Portugis dan Spanyol tahun 1509 sampai 1605. Kemudian penjajahan Belanda terdiri dari penjajahan VOC dan penjajahan di mana diperintah oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi kalau VOC kemarin dipimpin oleh Persekutuan Dagang, salah satu organisasi, kemudian habis itu baru diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda atau pemerintahannya sendiri. Nah, masa VOC ini ada di tahun 1605 sampai 1800 dan pemerintahan Belanda 1800 sampai 1811. Nah, Inggris kemudian menyerang Belanda, memenangkan pertarungannya, kemudian menjajah di Indonesia 1811 sampai 1816. Kemudian Belanda lagi 1816 sampai 1942. Kemudian ada Jepang yang menjajah Indonesia 1942 sampai 1945. Nah, di sini kita akan membahas tentang perjuangan melawan penjajah, di mana perjuangan melawan penjajah ini dibagi menjadi 3, yaitu perjuangan melawan Portugis dan Spanyol. Di sini Budia tulis sebagai Portugis saja. Kemudian perjuangan melawan VOC dan perjuangan melawan pemerintah Hindia Belanda. Di mana perjuangan melawan Portugis itu ada 2, perlawanan Sultan Baabullah di Maluku dan perlawanan Aceh. Kemudian perjuangan melawan VOC dibagi menjadi 2 juga, yaitu perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar dan perlawanan Kerajaan Mataram. Nah, yang paling banyak adalah perlawanan melawan pemerintah Hindia Belanda, di mana perlawanan ini lebih sengit sehingga terjadi perang-perang besar, di mana 2 di antara perang besar tersebut adalah Perang Padri di Sumatera Barat dan juga Perang Diponegoro yang sangat menguras tenaga dari pemerintah Belanda. Selain menguras tenaga, juga menguras uang atau kehidupan ekonomi di Belanda karena mereka perlu mengeluarkan banyak uang untuk melawan Perang Padri dan Perang Diponegoro yang bertahan sangat lama, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita bahas satu-satu. Ada perlawanan Sultan Baabullah di Maluku, tahun kejadiannya tahun 1529. Sebabnya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore dan terbunuhnya Sultan Hairun, ayah dari Sultan Baabullah. Nah, untuk selanjutnya maka dari itu Sultan Baabullah melawan Portugis, gitu ya. Tadi ini adalah salah satu perlawanan melawan Portugis yang dipimpin oleh Sultan Baabullah di Maluku. Kemudian ada perlawanan Aceh. Sebab utamanya adalah ekspedisi perluasan wilayah oleh Portugis ke Aceh. Tokoh pemimpinnya adalah Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga adalah perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar. Ini salah satu perlawanan melawan VOC atau VOC-nya dari Belanda. Tahun kejadiannya tahun 1666. Sebabnya adalah VOC yang mengadu domba kerajaan Goa dan Bone. Sultan Hasanuddin sebagai tokoh perlawanannya merasa
tahu bahwa kita itu diadu domba oleh VOC agar kita beradu atau saling serang menyerang dan tidak menyadari kedatangan VOC atau penjajahan VOC di Indonesia. Akhirnya Sultan Hasanuddin menyadari hal itu dan mulai menyerang, tetapi kemudian dengan VOC diserang balik dengan mengadakan perjanjian yang namanya Perjanjian Bongaya. Nah, yang selanjutnya adalah perlawanan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram sebagai salah satu kerajaan Islam besar di Indonesia pada masa itu mengalami monopoli yang dilakukan oleh VOC yang kemudian memancing kemarahan Kerajaan Mataram. Tokoh perlawanannya adalah Sultan Agung. Yang selanjutnya adalah Perang Saparua di Ambon. Ini mulai dari perlawanan atau perang melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang Saparua di Ambon ini terjadi pada tahun 1817. Sebabnya adalah Belanda yang kalah perang dari Inggris menumbuhkan semangat rakyat untuk menyerang Belanda. Jika dilihat dari tanggalnya, tanggal 18 atau tahun 1817 ini merupakan tahun setelah Belanda kembali menduduki Indonesia setelah Inggris menduduki Indonesia. Jadi Inggris itu kan 1811 sampai 1816 ya. Nah, Belanda ini kalah dari Inggris yang mengakibatkan bahwa rakyat dari Ambon itu mengetahui ternyata tuh Belanda bukan satu-satunya yang terkuat ya. Belanda itu juga pernah kalah dari Inggris, berarti kita tuh harusnya juga bisa menyerang Belanda. Itu yang dipikirkan oleh salah satu tokoh, yaitu Thomas Matulesi atau yang kita kenal sebagai Kapiten Patimura, dan juga Christina Martha Tiahau. Itu adalah salah satu perang di Ambon. Selanjutnya adalah Perang Padri di Sumatera Barat atau di Minangkabau. Ini adalah salah satu perang yang besar yang terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, di mana tahun kejadiannya adalah 1821 sampai 1838. Berapa tahun itu terjadi Perang Padri? Sebab utamanya sebenarnya adalah perselisihan antara kaum Padri atau tokoh pembaharu Islam dan kaum adat yang akhirnya diadu domba oleh Belanda. Nah, setelah mereka diadu domba, mereka sadar bahwa adu domba itu tidak baik untuk kehidupan masyarakat di Sumatera Barat atau masyarakat Minangkabau. Akhirnya mereka mengetahui bahwa diadu domba itu tidak baik, akhirnya mereka bersatu untuk menyerang balik Belanda. Tokoh yang memperjuangkannya adalah Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya adalah salah satu perang yang besar lagi, yaitu Perang Diponegoro di Yogyakarta. Tahun kejadiannya tahun 1825 sampai 1830. 5 tahun Perang Diponegoro ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, yang mana beliau adalah pangeran dari Keraton Yogyakarta. Sebab-sebabnya ada sebab umum dan sebab khusus. Sebab umumnya adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda dan intervensi Belanda dalam urusan keraton. Jadi, Belanda itu mulai menjajah di Yogyakarta, menyebabkan rakyat itu menderita dari pajak dan lain sebagainya. Kemudian, Belanda juga mencampuri urusan keraton Yogyakarta yang membuat masyarakat Yogyakarta marah. Nah, sebab khususnya adalah Belanda membangun jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro yang memancing Pangeran Diponegoro untuk lebih marah kepada Belanda. Akhirnya Pangeran Diponegoro memimpin perang, di mana perang ini termasuk perang besar yang menguras tenaga dan uang Belanda. Yang selanjutnya adalah Perang Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar dan Cut Nyak-Dien. Ada satu lagi yaitu Cut Mutia. Tahun kejadiannya 1873 sampai 1904. Sebab penyerangannya sebabnya adalah penyerangan Belanda terhadap Masjid Baitur Rahman, di mana masjid dianggap sebagai tempat yang suci, tetapi oleh Belanda kemudian dibakar yang menyebabkan masyarakat Aceh itu marah. Yang selanjutnya ada
perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara atau dikenal dengan Perang Batak. Nah, sebabnya adalah penindasan oleh Belanda terhadap rakyat. Ini tokohnya ada Sisingamangaraja. Kemudian Perang Banjar di Kalimantan tahun kejadian 1859. Sebabnya adalah Belanda mencampuri urusan pemilihan raja di kerajaan Banjarmasin. Tokoh perjuangannya adalah Pangeran Antasari. Ini yang terakhir adalah Perang Jagaraga di Bali. Tahun kejadiannya tahun 1906. Sebabnya adalah Belanda tidak mau mengakui hak tawan karang yang ditetapkan oleh kerajaan Bali. Jadi di Bali itu ada salah satu hukum di mana hukumnya adalah disebut dengan hukum hak tawan karang, di mana hak ini atau hukum ini menyebutkan bahwa apa-apa kapal, semua kapal yang sudah memasuki kerajaan Bali itu menjadi hak dari kerajaan Bali. Suatu ketika Belanda datang ke Bali membawa 2 buah kapal yang masuk ke wilayah kerajaan Bali. Sama kerajaan Bali itu mau diaku, tapi Belanda tidak mau. Akhirnya Belanda marah dan menyerang Bali. Tokohnya adalah Raja Buleleng Bali. Nah, itu tadi ada beberapa perang-perang yang ada di Indonesia, di mana perang-perang itu terjadi sebelum 1908 atau sebelum tahun 1908. Nah, dari banyak perang tersebut, yang menjadi salah satu sebab kekalahan utama adalah perang-perang tersebut dilakukan secara kedaerahan atau hanya sendiri-sendiri di daerah-daerah. Akibatnya, para pejuang Indonesia kemudian memikirkan, ternyata itu merupakan salah satu sebab kalahnya Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akhirnya mereka mempunyai masa di mana rakyat Indonesia menyatukan tekad untuk berjuang bersama secara nasional daripada berjuang melalui perjuangan yang bersifat daerahan yang membuat Indonesia kalah. Maka dari itu, pada tahun 1908 dimulailah masa kebangkitan nasional di mana mereka sudah mau berjuang secara nasional atau tidak bersifat kedaerahan. Di mana faktor-faktor kebangkitan nasional ada 2, yaitu faktor internal atau dari dalam masyarakat Indonesia sendiri dan faktor eksternal atau dari luar negara Indonesia. Yang pertama dari faktor internal adalah berkembangnya pendidikan sebagai akibat dari adanya politik etis. Selanjutkan lagi, kita akan membahas tentang faktor kebangkitan nasional. Faktor kebangkitan nasional terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam masyarakat Indonesia sendiri atau dari dalam negeri, dan eksternal dari luar negeri. Yang internal adalah berkembangnya pendidikan sebagai akibat dari adanya politik etis atau politik balas budi, di mana programnya terdiri dari edukasi atau pendidikan, irigasi atau pertanian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Politik etis atau politik balas budi merupakan salah satu kebijakan yang dicetuskan oleh Van Deventer sebagai upaya untuk membalas budi dari apa yang telah Indonesia berikan untuk Belanda. Nah, dari perkembangan politik etis ini muncullah golongan-golongan terpelajar dari berkembangnya pendidikan Indonesia. Sehingga para kaum terpelajar ini mencetuskan ide tentang kebangkitan nasional. Yang kedua adalah kegagalan perjuangan di daerah-daerah, kemudian rasa nasib penanggungan, dan berkembangnya organisasi kebangsaan. Faktor dari luar negeri yaitu kemenangan Jepang atas Rusia, di mana Jepang merupakan negara Asia pertama yang memenangkan perang melawan negara Eropa. Hal ini menumbuhkan semangat bangsa-bangsa di Asia untuk bisa menang melawan penjajahan Eropa. Kemudian yang kedua adalah munculnya paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, dan liberalisme. Nah, dari kebangkitan nasional tersebut muncullah organisasi-organisasi yang bersifat nasional. 5 diantaranya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partai, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Kita bahas satu persatu dari Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908
di mana tanggal ini yang kita peringati setiap tahunnya sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Nah, Budi Utomo didirikan oleh Sutomo atas usulan dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, tujuannya adalah untuk memperjuangkan nasib masyarakat Indonesia dengan memajukan pendidikan. Kemudian ada Sarekat Islam. Sarekat Islam berdiri tahun 1911, didirikan oleh Kiai Haji, namanya Kiai Haji Samanhudi, saat itu masih bernama Sarekat Dagang Islam. Kemudian berubah menjadi Sarekat Islam dengan pimpinan Hos Cokro Aminoto. Tujuan utamanya dari Sarekat Dagang Islam adalah melindungi pedagang lokal dari serangan pedagang Tiongkok. Lalu berubah menjadi Indonesia Merdeka berdasarkan Islam setelah namanya berubah menjadi Sarekat Islam. Yang selanjutnya adalah Indise Partai. Indise Partai merupakan partai politik pertama di Indonesia yang berdiri. Indise Partai merupakan partai politik pertama di Indonesia yang berdiri tanggal 25 Desember 1912. Pendirinya adalah 3 serangkai yang kita kenal dengan 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantoro atau Suwardi Suryaningrat, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo, dan salah satu tokoh luar negeri bernama Dowes Dekker. Tujuannya adalah mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaan pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia berdiri pada tahun 1925, didirikan oleh para pelajar Indonesia yang berada di Belanda seperti Muhammad Hatta dan Ali Sastro Amijoyo. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Perhimpunan Indonesia inilah yang menyelenggarakan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II sebagai cikal bakal Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil Kongres Pemuda II atau kita kenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu menetapkan bendera merah putih sebagai bendera bangsa Indonesia, 2. Menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, dan mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda, di mana ikrar Sumpah Pemuda berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Silahkan kalian hafalkan, nanti ketika sudah hafal, Budiah minta untuk mengirimkan video ketika kalian sudah hafal dan mengikrarkannya. Nanti di bagian akhir Google Form ini akan ada bagian untuk mengupload file videonya. Kemudian yang terakhir ada Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Didirikan oleh Insinyur Soekarno dengan tujuan untuk Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Itu tadi adalah kebangkitan nasional Indonesia dan organisasi-organisasi nasional Indonesia. Sekian dari Budiah, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Budiah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.